Aku bisa jamin guys, kalau di Pulau North Base ada miliaran tungau. Mungkin lebih banyak daripada bintang di langit. Rerumputan tinggi seperti ini adalah tempat yang sempurna bagi tungau untuk mencari makan dan menempel pada spesies inangnya, seperti kutu. Aku bertelanjang kaki sekarang. Tidak aku rekomendasikan, tetapi mengingat aku sedang mencoba untuk digigit oleh tungau, ini sepertinya cara yang menarik untuk mencapainya. Oke, hari ini adalah ekspedisi solo di mana aku akan mencoba dimakan hidup-hidup oleh tungau. Sekarang kita akan belajar lebih banyak tentang tungau saat memulai ekspedisi ini. Tapi aku akan berkayak dari Middle Base ke Pulau North Base dengan harapan menemukan segerombolan makhluk mikroskopis ini. Ini akan menjadi petualangan yang epik. Aku membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk berkayak dari Middle Base ke Pulau North Base. Lalu setelah sampai di North Base, aku akan memasuki pulau melalui Teluk Manila. Itulah titik masukku ke rawa yang luas. Pagi yang indah untuk berada di atas air, itu sudah pasti. Jadi, apa sebenarnya tungau itu? Nah, sederhananya, mereka adalah tahap larva dari sesuatu yang disebut tungau panen. Secara teknis dianggap arachnida. Mereka termasuk dalam kelas yang sama dengan kutu dan laba-laba. Tetapi tidak seperti sepupu mereka yang lebih besar. Saat di tahap larva, mereka sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Berukuran 1/50 inci atau kurang. Oke guys, kita telah sampai di tepi barat Pulau North Base. Aku bisa bilang, merekam ekspedisi solo itu sangat tidak mudah, jadi aku harus memberi apresiasi tinggi kepada pemeran utamaku, Les Stroud, yang memfilmkan semua musim Survivorman sendirian. Buset. Melewati semua semak belukar ini bisa membantuku menemukan tungau. Sebuah pohon tua tumbang tepat di tengah tempat ini. Ini dia. Wow. Hampir kehilangan GoPro, guys. Berantakan banget. Ada. Oke, update status dulu guys. Aku di tengah rawa. Berpindahnya jadi sedikit lebih mudah melalui kolam daun teratai ini. Mereka lebih tinggi, yang membuatku meluncur di lingkungan ini sedikit lebih baik dan gampang. Tapi kalau soal menemukan hewan, mereka bisa mendengarku datang dari jarak 1 mil. Jadi, aku melihat sarang elang. Dan ada 2 elang di dalam sarang itu. Astaga. Oke. Hewan pertama yang ditemukan dalam ekspedisi ini adalah elang botak remaja. Dia agak lebih tinggi di atas pohon. Cukup keren. Tempat ini menelanku hidup-hidup rasanya. Hanya ada sedikit kesempatan yang bisa kita dapatkan saat terjebak di rawa prasejarah ini. Lebih tepatnya tampak prasejarah sih. Satu-satunya yang kurang dari ini, mungkin beberapa Brachiosaurus sedang merumput di semua tumbuh-tumbuhan ini. Itu akan jadi lebih menarik. Meskipun ada kemungkinan aku bisa bertemu spesies tungau di rawa, kemungkinan besar aku akan menjadi santapan prasmanan jika aku pergi ke sisi lain pulau untuk menjelajah dengan berjalan kaki. Area hutan kecil yang menarik di sini. Coba lihat batu ini. Nah, aku bertelanjang kaki sekarang. Tidak aku rekomendasikan untuk memasuki hutan tanpa alas kaki. Tetapi mengingat aku sedang mencoba untuk digigit oleh tungau, ini sepertinya cara yang menarik untuk mencapainya. Ada struktur tua yang bobrok di sini. Sesekali ketika kamu berhenti di tempat acak di sebuah pulau dan mulai menjelajah area yang hilang, kamu akan menemukan beberapa hal yang menarik. Siklus hidup tungau dapat bervariasi dan sangat bergantung pada spesies dan lingkungan. Tapi yang gila adalah arachnida yang tampak asing ini dapat hidup selama hampir 1 tahun. Kebanyakan telur menetas dalam seminggu. Ini dikenal sebagai tahap pre-larva. Dan setelah berkembang selama beberapa hari, mereka berevolusi menjadi parasit yang lapar. Ini adalah fase tungau berkaki 6. Dan astaga, mereka sangat rakus. Mereka mengincar inang, melahap kulit, dan akhirnya jatuh.
Gemuk dan bahagia, mereka sekarang berada dalam tahap nimfa, di mana mereka mengembangkan sepasang kaki lagi dan tumbuh menjadi fase dewasa. Setelah dewasa, mereka memakan arthropoda kecil dan telurnya. Hidup di tanah, akhirnya berkembang biak dan siklusnya berulang-ulang. Kita berlabuh, guys. Oke, aku sudah berlabuh di sini. Di tujuan akhirku di Pulau North Base, kita akan jalan kaki dan lihat apa saja yang bisa kita temukan. Tujuannya adalah menemukan rumput tinggi yang bisa kulewati, lalu duduk dan minum-minum air. Dan kita lihat apa ada tungau yang bisa kita dapat. Rerumputan tinggi seperti ini adalah tempat yang sempurna bagi tungau untuk mencari makan dan menempel pada spesies inangnya, seperti kutu. Hampir semua spesies darat berpotensi terjangkit tungau karena mereka melewati rumput ini. Kurasa sudah sampai ujung dari lapangan ini. Aku akan memotong jalur dan menyusuri jalur lain. Panasnya tidak tertahankan. Rasanya jauh lebih nyaman di air. Ini sepertinya tempat yang bagus untuk mendapatkan tungau. Coba lihat itu. Ayo kita coba ke sana. Berjalan ke semak-semak. Wow, ini sangat membingungkan, guys. Oke, aku sudah benar-benar ditelan oleh rerumputan yang lebih tinggi daripada aku. Dipenuhi lalat capung. Kita duduk dulu di sini, guys. Kita kasih kesempatan serangga untuk menggigitku. Dan percaya deh, tungau akan tahu aku di sini jika mereka ada di rerumputan ini, karena mereka bisa merasakan semua keringat dari tubuhku dan karbon dioksida yang keluar dari tubuhku. Gigitan tungau tidak sakit, tetapi cara terjadinya akan membuat kulitmu merinding. Parasit ini menempel pada inang, menusuk kulit dengan celicerai mereka dan menyuntikkan enzim ke dalam luka gigitan yang memecah isi sel menjadi makanan yang dapat dicerna, lalu menyedot jaringan yang telah dicairkan melalui tabung yang dibentuk oleh sel-sel kulit yang mengeras yang disebut xylostome. Menjijikkan. Akibatnya muncul dalam 24 hingga 48 jam dalam bentuk bentol merah yang tak sedap dipandang, yang terasa gatal, tidak tertahankan. Ini adalah reaksi histamin alami tubuh kamu terhadap air liur yang invasif. Berlawanan dengan kepercayaan umum, mereka tidak menghisap darah dan tidak tumbuh ke dalam kulit kamu untuk bertelur. Namun, tungau dapat tinggal, menjelajah, dan memangsa inangnya selama beberapa hari sebelum lepas. Dan karena reaksi gigitan yang tertunda, itulah sebabnya bentol dapat muncul setiap hari dan akan muncul lagi, dan lagi. Kamu tentu tidak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang, tapi mereka di sini. Percaya deh, mereka di sini. Hal terburuk dari tungau adalah sebagian besar waktu mereka mencoba menggali ke area yang sulit dijangkau, jadi seperti ikat pinggang atau celana dalam kamu, atau di pergelangan kakimu. Mereka suka area yang ketat, padat dan hangat dengan kulit lembut dan aliran darah yang lancar. Jadi, sekarang ada kemungkinan mereka sedang menyerangku. Nah, gigitannya kamu tidak akan merasakannya. Tapi, jika aku digigit, reaksinya akan muncul dalam 24 hingga 48 jam. Dan aku bisa jamin, guys, kalau di Pulau North Base ada miliaran tungau. Mungkin lebih banyak daripada bintang di langit. Karena aku pernah digigit tungau sebelumnya di sini. Dan tanpa ragu aku punya firasat kalau aku sedang digigit sekarang. Dengan kakiku yang berada di rumput sekarang, kutaruh seperti ini, kemungkinan aku sedang mendapatkan tungau sekarang. Ya, aku sedang dalam perjalanan pulau dari Pulau North Base. Aku berkayak mengelilinginya, aku masuk ke rawa, kami menjelajahi rawanya, dan juga aku menemukan berbagai macam harta karun, termasuk Nike Air Foam Posit. Dan semoga saja aku sekarang dipenuhi oleh tungau. Aku berusaha mencari rumput setinggi mungkin, masuk ke dalamnya, duduk, dan semoga mereka di tubuhku sekarang. Oke guys, silakan ditunggu. Kita ketemu lagi setelah 1 hari. Oke, ini sudah 48 jam sejak aku kembali dari Pulau North Base. Aku punya kabar baik dan kabar buruk.
Kabar baiknya adalah aku berhasil dimakan hidup-hidup oleh tungau. Kabar buruknya adalah semua gigitannya ada di area yang tidak bisa aku tunjukkan di sini jika kita ingin episode ini tetap ada di rating PG. Aku merasa gigitannya meradang setiap kali aku keluar dari kamar mandi dan aku ingin terus-menerus garuk, dan garuk yang sebenarnya itu buruk untuk dilakukan. Jika gigitannya dibuka, bakteri bisa masuk ke dalamnya dan akhirnya infeksi bisa terjadi. Yang bisa kamu lakukan adalah mengoleskan Tiger X. Ini yang asli dengan kekuatan 2 kali lipat dan mengandung 10% benzokain. Aku mengoleskan ini tepat sebelum aku tidur. Dan aku berhasil tidur selama 12 jam semalaman tanpa merasa gatal. Paginya aku oles lagi, aktivitas seharian tanpa gatal. Dan aku terus mengoleskannya sampai gigitan tungau benar-benar mereda. Percaya deh, tungau itu nggak menyenangkan. Meski aku tahu kalian tidak bisa melihat apa yang terjadi padaku saat ini, percaya deh, begitu dia lepas, rasanya jadi sangat tidak nyaman. Tapi jika kamu mendapati dirimu dalam skenario terburuk, entah itu di belakang rumah atau menjelajah pulau terpencil, dan kamu dimakan hidup-hidup oleh tungau, Tiger X adalah satu hal yang akan membantu meredakan semua rasa gatal itu. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.